Baik, salam Shalom teman-teman semua. Selamat berjumpa dalam ruang maya. Ketemu lagi dengan kita-kita ini, wajah-wajah. Semoga wajah-wajah bahagia ya. Begitu ada saya di sini, ada William, ada juga Kak Anifa, dan ada juga Bang Riston, serta di belakang layar ada Kak Nisa yang selalu mengurusi konten-konten kita gitu ya. Jadi karena hari ini adalah persiapan menjelang kemerdekaan, peringatan kemerdekaan Republik Indonesia, dan salah satu tujuan dari kemerdekaan itu kan perdamaian abadi gitu ya. Nanti kita akan bincang-bincang sedikit banyak, mengulik mungkin pengalaman-pengalamannya Bang Riston dan Kak Anifa, apa sih perdamaian itu gitu ya, perdamaian abadi yang seperti apa yang sekiranya dua pribadi ini harapkan, dan lalu kemudian eh, apakah itu sudah terwujud gitu ya, sampai mana, sampai sejauh mana, dan kalau belum mungkin apa harapan-harapannya. Kan biasanya kalau orang ulang tahun itu kan ada harapannya gitu ya. Nah, sama ini juga negara kita memperingati proklamasi kemerdekaannya yang ke-77 gitu kan. Tentu ada harapan-harapan yang mau dibangun gitu kan. Seperti itu ngobrol-ngobrol kita hari ini. Mungkin santai saja, relax gitu ya. Perkenalan dulu mungkin ada teman-teman yang kayaknya siapa ini ya, pernah lihat tapi kok bingung gitu ya. Mungkin dari Bang Riston dulu ya, nama, usia nggak usah lah ya. Aktivitas saja, nama dan aktivitas, dan mungkin sedikit bisa berbagi kabar. Silakan dari Bang Oke, Riston. terima kasih William. Salam Shalom rekan-rekan semuanya. Ya, perkenalkan Riston Batuara, itu nama saya. Sekarang tinggal di Joho, Prambanan, Klaten ya. Ini kecamatan yang mepet Jogja. Kalau aktivitas ya bersama dengan William, dengan kawan-kawan yang lain ya, beraktivitas bersama kawan-kawan komunitas di YIPC, juga mengajar ya di salah satu kampus di Kalasan, dan aktivitas-aktivitas Zoom ini juga ya. Ini apa, setelah pandemi kayaknya kita sudah biasa dengan Zoom, udah nggak pengen keluar kadang-kadang ya. Udah males, panas di luar, panas. Nanti skincare saya jadi habis cepat. Aduh, duh, 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 duh. Nggak pakai juga ya, nggak pakai. Oke, oke. Begitu mungkin Oke. William. Ya, terima kasih Bang Riston sudah memperkenalkan diri dan berbagi kabar. Kak Anifa, silahkan Kak Anifa. Halo semua, salam Shalom. Aku Anifa. Jadi aktivitasku sebenarnya membersamai ya, masih membersamai YIPC atau Youth Center juga dengan teman-teman saat ini. Tapi yang lebih banyak saat ini di Arus Informasi Santri Nusantara. Jadi membersamai teman-teman santri dan pesantren untuk gerakan literasi media begitu. Jadi apa namanya? Sepanjang ini menikmati menjadi freelancer, jadi begitulah kegiatannya. Mantap, mantap. Mantap, mantap. Oke, terima kasih Kak Anifa. Ya, sudah ada dua orang yang memperkenalkan diri gitu ya. Mungkin kita akan mulai dengan satu pertanyaan. Saya sering kali juga ditanya orang gitu ya. Saya kan di IPC gitu, beberapa teman juga tahu apa sih damai gitu ya. Kalau kita kita bilang perdamaian, kata dasarnya kan damai. Sebetulnya damai itu apa sih? Karena itu kan sebuah gagasan besar nih. Nah, menurut Bang Riston dan Kak Nifa dulu, kalau mendengar kata damai, kira-kira apa sih atau situasi apa yang dibayangkan dari kata damai itu? Mungkin bisa dari Bang Riston terlebih dahulu, Ya, nanti Kak Nifa menjawab. Silakan. damai ya. Ya, bagi saya damai itu ketika kita bisa meredam ya hal-hal yang ada dalam diri kita. Karena sesungguhnya sebenarnya kan kehidupan kita itu kan konflik ya. Bahkan dalam Ya. diri kita ya, bahkan dalam diri kita itu ada konflik. Konflik itu sunatullah lah ya. Asalnya memang sudah dari sononya lah, nggak usah kita permasalahkan. Tetapi yang menjadi persoalan kita sekarang kan bagaimana kita meredam konflik supaya tidak menjadi kekerasan kan.
Di sana kan apanya. Jadi damai itu saya pikir ketika saya tahu di mana posisi saya, di mana kondisi saya, dan saya mampu meredamnya sehingga menjadi potensi damai. Dan akhirnya sadar bahwa untuk menjadi potensi damai itu ketika saya bisa menyelesaikan beberapa hal dalam diri saya, tapi juga bisa menyelesaikan hal-hal yang yang umum, contohnya yang di tengah-tengah keberagaman. Kalau saya tadi menyadari bahwa dalam diri saya ada konflik, saya juga harus menyadari bahwa dalam diri orang lain juga ada potensi konflik itu, dan ketika kami berjumpa juga pasti punya potensi konflik itu. Dan ketika kami mau saling mengenal satu sama lain, saling meredam satu sama lain, dan saya rasa itu konflik, itu potensi damai. Dan damai bagi saya di sana ya. Kalau mengartikannya dengan satu kata agak ribet memang ya. Saya tidak terlalu suka dengan definisi KBBI. Damai tidak perang katanya gitu ya. Siapa yang mau perang kan? Ya. Tapi nggak perang pun kita banyak nggak damainya gitu. Oke. Iya, Bang Riston menyoroti dari dalam diri ya, bahwa damai itu nggak usah nggak usah cari di luar lah, di dalam pun juga ada konflik dan pertentangan. Tapi kalau kita bicara damai, sejauh yang saya tangkap itu juga bisa mulai dari diri, karena konflik itu juga ada dalam diri gitu, dan kita bisa selesaikan itu setidaknya. Kalau Kak Nifa gimana nih melihat itu? Mendengar kata damai itu seperti apa sih? Kalau damai ya, jadi sebenarnya kita kayak setiap hari hampir orang itu kayak ngomong damai, perdamaian, peace gitu kan. Jadi aku kalau ditanyain apa sih definisi damai gitu kan, definisi damai kalau misalkan satu kata adalah cinta. Jadi kalau dua kata, cinta dan kebahagiaan, itu definisi yang mungkin tidak sesuai KBBI ya, tapi sesuai kayak realitas yang aku alami juga gitu, dan di sekelilingku ketika berdiskusi soal damai, pasti ujung-ujungnya bermuara pada kebahagiaan dan juga cinta. Artinya bahwa setiap orang pasti merindukan kebahagiaan, merindukan cinta, ingin dicintai dan mencintai. Ini kan sebuah sikap atau tindakan yang nyaman gitu kan, memberikan keamanan gitu kan. Jadi kayak lawannya dari konflik, lawan peperangan. Jadi aku sangat berusaha sekali ketika orang menyebut damai itu berusaha untuk tidak memberikan bahasa lain atau yang konotatif gitu kan. Walaupun memang realitanya masih ada banget gitu kan. Jadi ini sangat dilematis ya bagi beberapa orang gitu kan. Pengen damai, pengen memunculkan damai gitu kan, tapi tidak berupaya gitu loh, tidak berupaya untuk gimana sih caranya damai ini gitu kan. Kalau aku kan definisi damai itu adalah kebahagiaan dan juga cinta ya. Jadi dari aku personal gitu berusaha untuk share ke orang lain gitu kan. Kalau aku pengen bahagia, pengen dicintai gitu kan, aku juga harus mencintai dan membahagiakan orang lain. Artinya aku harus bersikap baik, aku harus menghormati temanku yang berbeda, non muslim gitu. Jadi mungkin aku merasa tidak punya persoalan dengan perdamaian ya, tapi ternyata di luar sana itu masih banyak banget. Itulah aku menyebutnya dua kata ini aja deh gitu, kalau kalian misalkan pengen banget damai, kebahagiaan dan juga cinta, itu aja. Oke, Kak Nifa, dalam ya bahwa definisi damai itu cinta dan kebahagiaan gitu. Dua kata sederhana, tapi sulit gitu ya. Kalau kita bicara sehari-hari itu pasti ada aja deh. Kalau kita lihat berita dimanapun gitu kan, entah di medsos kita, bahkan mungkin di status WA gitu ya. Situasi tenang-tenang, ada satu berita yang kadang-kadang tuh menggemaskan gitu. Pengen tak gitu ya. Kalau kalau di stiker WA itu kan ada bahasa gitu, pengen tak gitu. Nah, mungkin situasi umum dulu ya, berhadapan dengan situasi umum, fenomena di sekitar kita yang kadang-kadang itu tidak banyak ruang atau tidak banyak fasilitas untuk mewujudkan damai. Kita semua pengen damai, kita semua pengen cinta dan bahagia. Tapi kan pada kenyataannya, pada faktanya, damai itu susah karena ada banyak tantangan. Tadi Bang Rizal sudah bilang gitu bahwa orang juga punya kebebasan mungkin untuk berbuat tidak damai gitu. Nah, kalau dari Kak Nifa dan Bang Riston sendiri, apa sih yang sudah dilakukan gitu untuk mewujudkan definisi tadi? Kalau Bang Riston kan menyoroti soal dari dalam diri gitu ya, tapi kalau Kak Nifa cinta dan kebahagiaan. Nah,
langkah apa sih yang sudah dilakukan selama ini gitu? Atau mungkin apa tujuan-tujuan yang hendak diperjuangkan gitu kalau berbicara dengan definisi damai tadi? Mungkin dari Kak Nifa dulu. Kalau dari aku ya langkah konkret sih lebih ke berupaya ya untuk sadar. Jadi pertama adalah sadar secara personal akunya, kemudian aku menyampaikan ke orang lain untuk sadar gitu kan bahwa ini adalah kebutuhan bersama gitu. Kalau misalkan sama-sama mempunyai tujuan yang baik gitu, kenapa kita nggak menyadari ini untuk diupayakan bersama gitu loh. Jadi kadang nih kita itu selalu berusaha untuk mempertajam perbedaannya gitu. Misalkan nih aku warna kulitku coklat gitu kan, aku berjilbab, aku orang Jawa, kemudian aku malas sama orang nonis gitu kan, atau Chinese yang putih, yang apa namanya, yang nggak berjilbab gitu kan, nanti pasti ada perbedaan kalau jalan, wah itu orang Islam sama orang Kristen misalkan kayak begitu, nanti hati-hati makannya jangan-jangan ada yang haram kayak begitu-begitu. Jadi mungkin masih banyak gitu loh stigma-stigma seperti ini yang hal-hal sederhana di sekitar kita yang bisa mengantarkan ke konflik. Jadi beberapa kasus itu kan dari apa ya, mungkin sebenarnya itu sepele, tapi karena memang ada ketidaksadaran perbedaan ini, misalkan, nah kalau misalkan orang non Muslim boleh makan misalkan yang tidak dimakan oleh orang Islam ya nggak apa-apa gitu loh. Ini kan terkait hal-hal yang kita harus menyadari gitu kan dalam setiap agama, setiap ajaran itu ada perbedaan dan inilah titik-titik kita harus menghormati itu supaya meminimalisir konflik. Jadi aku berusaha untuk menyadarkan gitu loh, memberikan kesadaran ke orang lain. Jadi misalkan ke teman-temanku gitu kan, aku menceritakan bagaimana lebih ke cerita ya, karena aku suka menulis dan suka bercerita. Jadi aku ke orang-orang yang langkah konkretku itu adalah bercerita, menyampaikan experience aku yang aku alami bersama teman-teman yang berbeda itu sangat menyenangkan, penuh insight gitu kan, banyak pelajaran-pelajaran yang aku dapatkan yang tidak aku pelajari di bangku sekolahan aku di pesantren dulu gitu kan. Di pesantren kan aku kan semua Islam ya gitu kan, terlepas memang ideologinya berbeda tapi semuanya itu Islam, semuanya berjilbab gitu. Jadi ketika aku kuliah gitu kan bertemu dengan ragam orang, suku, dan ternyata agama kepercayaan ini banyak banget ternyata di Indonesia. Nah, kata sadar ini agaknya sederhana gitu kan. Kita kalau anak muda itu biasanya sadar gitu kan, jadi agent of change gitu kan. Tapi sudah sampai apa namanya, ukuran sadar kita ini sampai mana, berapa persen gitu kan. Apakah sadar hanya sekedar eksistensi, hanya pencitraan di sosial media gitu kan, ataukah memang benar-benar sadar nih gitu kan. Ya kita beda, tapi jangan mempertajam perbedaannya gitu kan. Ada banyak kesamaan-kesamaan sebagai manusia gitu kan. Hal-hal ini sih yang sering aku sampaikan ke orang lain gitu kan, supaya baik orang non muslim misalkan, orang yang berbeda misalkan bukan suku Jawa, itu tidak sungkan, tidak merasa gimana-gimana untuk mempertanyakan apapun kepada aku. Ini personal ke akunya dan juga ke orang lain ya. Jadi antara aku dan orang lain itu bisa kita saling konfirmasi hal-hal yang mungkin ini bisa menimbulkan konflik di kemudian hari gitu kan. Misalkan sepele, tapi kalau nggak segera kita selesaiin, ini panjang, berujungnya panjang, akan membawa agama, membawa ideologi, bawa suku ras, kan biasanya kayak begitu. Oke, ya menarik sih Kak. Tapi aku membayangkan ya, setidaknya mungkin dari pengalaman personalku ya. Kadang-kadang itu tidak mudah untuk bahkan untuk memberi penyadaran ke diri sendiri gitu ya. Karena nggak tahu ya, tapi kalau menurutku pribadi, kita mungkin ada dalam kebiasaan-kebiasaan kebiasaan-kebiasaan prasangka, prasangka gitu ya. Contoh, wah kalau orang itu berpakaian A, ini kayaknya pasti profesinya ini nih. Wah ini mengancam kerukunan ini, harus dijauhi nih gitu kan. Jadi banyak prasangka-prasangka yang terjadi gitu. Nah, begitu pula juga kalau kita mungkin mau memberi pemahaman ke orang lain gitu kan. Ke diri sendiri aja kadang sulit apalagi ke orang lain. Gimana tuh Kak kira-kira menghadapi tantangan-tantangan baik internal maupun eksternal gitu?
Kalau dari aku sih ya, aku merasa sudah selesai dengan diriku sendiri karena semakin merenung, semakin introspeksi, bermuhasabah diri ya kan, setiap mau tidur gitu kan, kenapa sih, sering overthinking, kadang kita kan sering overthinking ya, termasuk aku juga gitu. Jadi, kuncinya adalah dalam diri sendiri, sehingga aku mulai step by step menerima dan memahami, menyadari gitu kan bahwa, kedamaian gitu kan, itu adalah kebutuhanku gitu, aku harus berupaya untuk ini, jadi biar nggak overthinking. Kemudian tantangan, di luar, karena aku udah merasa selesai dengan diriku sendiri gitu kan. Ini tantangannya, kadang orang lain itu tidak, melulu bisa sepakat dengan kita gitu kan. Tidak selamanya mereka akan menerima apa yang kita sampaikan gitu. Jadi aku sih nggak memaksa gitu, aku akan menyampaikan sesuatu yang aku tahu dan memang ini kayak aku berdasar gitu kan. Misalkan kalau dalam Islam sendiri menyampaikan bahwa, kita sebagai orang Islam harus, menjadi rahmat untuk banyak orang, banyak semesta gitu kan, baik, manusia ataupun alam gitu kan, hablum minallah, hablum minannas, hablum minal alam gitu kan. Hubungan ini, dimensi-dimensi ini yang disatukan gitu, ketika misalkan orang lain nggak sepakat, ya udah, bahkan dakwah Nabi pun juga tidak memaksa gitu. Jadi ketika memberikan penyadaran tentang toleransi, perdamaian, kedamaian gitu kan, ada orang yang, "Ini hakku dong," gitu kan, "kamu jangan merampas hakku dong, ini di era merdeka," gitu kan. Terserah kalau misalkan aku nggak mau gitu kan, jangan maksa-maksa gitu. Misalkan ada yang sealot itu ya, ya udah nggak akan memaksa, tapi kita harus melihat latar belakang. Jadi aku lebih berusaha untuk, kenapa sih ini orang nggak mau gitu kan. Aku berusaha, memposisikan diri di sudut pandangnya si dia gitu. Ketika misalkan dia tidak benar-benar nggak mau mendengarkan apapun penjelasan tentang aku atau pengertian yang mungkin diskusi terkait hal-hal yang mungkin sensitif ya gitu. Jadi aku harus tahu dulu nih latar belakang dia, ataukah mungkin dia punya luka di masa lalu, punya pengalaman yang menyakitkan dan lain sebagainya. Sehingga dari situ tidak ada prasangka-prasangka. Jadi aku nggak overthinking sendiri karena kehidupanku sendiri itu sudah begitu kompleks dan rumit gitu kan. Jadi aku nggak mau menambahi overthinking dengan berprasangka. Jadi karena aku tadi pengennya damai, damai itu adalah cinta dalam hatiku, aku mau tenang gitu kan. Jadi itu sih, langkah aku untuk berupaya untuk, tidak memaksa pertama, kedua adalah memahami posisinya dia. Jadi kayak inilah yang harus, kita ya memang, terkesan sangat, klise ya, jadi kita memang harus sabar banget gitu. Jadi kita generasi sekarang itu banyak yang suka instan gitu kan, akhirnya muncullah prasangka, muncullah judgement kayak gitu-gitu deh. Jadi, inilah yang, aku biasanya lakukan, aku berusaha untuk diem dulu, pengen tahu gitu loh, misalkan, hal-hal apa sih faktor-faktor internal eksternal yang membuat seseorang terbentuk menjadi itu atau bahkan mungkin berlaku ekstrim, anarki dan sebagainya, begitu. Jadi ketika tahu, kita akan menyikapi dia itu dengan tindakan yang tepat. Jadi kita kayak nggak sia-sia gitu loh. Jadi ada orang yang memang nggak mau diomongin, ya udah. Ada orang yang sukanya diomongin, ya hal-hal seperti ini. Sehingga kalau logikanya sih sederhana ya, kalau kita tahu sebuah masalah itu akarnya di mana gitu kan, ya kita akan tahu cara menyelesaikannya, kayak gitu. Oke, luar biasa ya. Satu hal yang kutangkap ya, berdamai dengan diri sendiri itu menjadi salah satu langkah kunci gitu ya. Dan bagi Kak Nifa ini menjadi langkah kunci yang mendasar gitu ya. Berdamai dengan diri sendiri salah satu peace values. Terima kasih Kak Nisa. Bang Riston, bagaimana Bang Riston? Langkah konkret Iya, apa yang mungkin sudah dilakukan? eh, kalau saya berusaha selalu melihat orang lain sebagai saya yang lain. Eh, apa ya? Mungkin apakah ini dianggap terlalu filosofis gitu, tapi mencoba untuk melihat orang lain sebagai saya yang lain di tengah-tengah setiap kondisi mereka. Karena saya pun berproses untuk berdamai itu kan nggak mudah ya. Saya pun berproses untuk memahami diri saya, memahami Tuhan, memahami sesama, memahami lingkungan saya pun kan nggak mudah dan sampai sekarang nggak final ya. Terus belajar, terus melihat proses-prosesnya sehingga ketika ada uh, apa ya rekan-rekan atau teman-teman yang masih berproses dengan keengganannya untuk berteman ya. Baru-baru kemarin kan di beranda Facebook saya nongkrong itu ya satu khutbah dari seorang ustadz itu ya bilang jangan berteman dengan orang yang berbeda gitu ya secara khusus dia ngomong tentang Islam Kristen di situ ya dan dia bilang nanti kalau orang non Islam itu
ternyata dia sangat baik, dia perhatian, dia taat, dia semua. Terus kamu lihat nanti teman kamu yang Islam ternyata nggak melakukan ketaatan yang sama seperti itu, nanti kamu jadi merasa bahwa yang Kristen lebih benar daripada yang Kristen. Ya so what gitu ya, kenapa begitu ya gitu ya. Maksudnya kenapa orang-orang itu harus dikotak-kotak dengan gitu? Ya saya lebih suka dengan teman saya yang Islam, walaupun saya Kristen, yang Islam yang taat, yang melakukan itu, tidak buang sampah sembarangan, tidak apa, ya saya lebih suka pasti, gitu ya. Saya pasti akan lebih suka jalan bareng dengan Nifa kalau dia tidak mau buang sampah sembarangan, dia tidak gerasak-gerusuk di jalan dengan sepeda motornya, daripada William contohnya kalau dia buang sampah sembarangan, dia gerasak-gerusuk gitu ya kan. Maksudnya ya sesimpel itukah identitas kita gitu ya. Kan begitu seringkali kita dibuat ya, seringkali kita dikotak-kotak dengan satu identitas, sedangkan kan kita punya banyak identitas ya. Selain agama, saya punya begitu banyak identitas. Dan sangat sayang kalau identitas kita itu ternyata dikotak-kotakkan. Tidak ada identitas menurut saya yang harus yang harus lebih istimewa gitu ya. Dan ketika saya sebagai seorang Kristen, di sana ada tanggung jawab. Ketika Nifa sebagai Muslim, di sana ada tanggung jawab. Dan tanggung jawab itu kan besar ya, nggak mudah ya, gitu ya, mengerjakan tanggung jawab itu ya. Ayo kita berlomba-lomba lah mengerjakan tanggung jawab yang ada di dalam itu, gitu. Dan itu pasti membuat kita semakin akan akur, semakin damai. Kita akan berbagi dengan sukacita, dengan damai, dengan segala sesuatunya. Dan oleh karena itu saya akan coba melihat. Dan ketika ada orang seperti itu, langkah saya yang pertama adalah mungkin saya juga akan seperti itu. Kalau saya nggak dapat kesempatan ketemu orang-orang baik, ketemu orang-orang yang berwawasan luas, menjadi mahasiswa di beberapa kampus yang akan membuka wawasan saya, ketemu komunitas-komunitas yang luar biasa, secara khusus perkembangan YIPC sejak 2012. Tanpa itu saya nggak akan bisa. Sehingga saya melihat bahwa mungkin saja mereka adalah orang lain yang seperti saya dulu, yang nggak punya kesempatan ketemu. Nggak punya kesempatan punya teman yang berbeda, yang baik, nggak punya kesempatan bisa mendiskusikan, bisa mendialogkan sesuatu yang berbeda dengan damai. Dan ya, sayang banget sebenarnya. Oleh karena itulah akhirnya saya melihat, oh iya, karena itu saya harus memutuskan, kalau memungkinkan, saya mau jadi teman bagi mereka. Kalau saya berteman terus dengan William, dengan Nifa, dengan Nisa, dengan anak IPC, ya itu baik untuk terus mengasah. Tapi nggak cukup saya rasa. Jangan-jangan kita nanti menimbulkan kelompok eksklusif tersendiri. Tapi mari ayo kita lihat, ayo kita berteman dengan orang yang berbeda. Hampir tiap hari saya mengupayakan ya punya komunikasi dengan orang-orang yang berbeda dengan saya. Tapi juga mungkin aneh-aneh kelompoknya gitu ya, berbedanya pun aneh-aneh, nggak selalu berbedanya agama kan gitu. Di kelas kuliah juga begitu ya, saya ngajar di teologi, tapi juga memberikan kesempatan bagi teman-teman untuk membuka ruang-ruang untuk berbeda. Dan ketika mereka leluasa ngobrol sesuatu hal yang berbeda kepada saya, dan saya bukan soal menerima tidak menerima pendapatnya ya, tapi saya memberikan ruang bagi dia untuk berbicara. Seringkali mereka menimbulkan suasana yang saya diterima ya gitu. Nah, ini jadi tantangan kita teman-teman. Mengisi kemerdekaan, saya sekaligus mungkin sedikit nyinggung, mengisi kemerdekaan yang 77. Ini angka unik ya. Tolong jangan dibikin jadi angka-angka yang di jackpot segala macam itu ya. Itu masa lalu ya. Apalah kan gitu kan. Jadi 77 kan udah nggak mudah ya harusnya ya gitu ya. Dan salah satu cita-cita kemerdekaan adalah ikut serta dalam perdamaian dunia. Jadi Indonesia sejak dulu kan terus ya, bahkan sejak awal ya Indonesia dikenal dengan gerakan non-blok. Kenapa non-blok? Bukan non-blok berarti nggak terlibat, tapi memutuskan untuk jadi jalan tengah, memutuskan untuk menjadi tidak memihak kanan dan kiri, tapi menjadi mediator. Kemarin Presiden kita Pak Jokowi kita harus apresiasi ketika ikut serta perdamaian dunianya nih ya, dia kunjungi Ukraina, dikunjungi Rusia gitu ya. Begitulah kita, ciri khas kita gitu. Jadi sehingga dalam banyak hal, dan saya sangat pengen banget juga ya dengan hal yang sama
akan ditunjukkan oleh para pemimpin-pemimpin kita juga sebagai para pemimpin di anak muda, menunjukkan teladan itu. Kita akan leluasa dimanapun kita berada. Dan mencoba membuka ruang kepada mereka-mereka yang mungkin masih enggan. Tadi seperti yang katakan Anifa, mereka enggan untuk mau membuka diri belajar. Karena apa? Karena mungkin mereka nggak punya teman seperti kita. Kalaupun kita ditolak, apakah berkurang perdamaian yang kita pelajari, yang kita dapatkan, yang kita mengerti? Harusnya enggak kan? Hanya mungkin kita sedang dalam kondisi tertolak. YPC sering kali tertolak ya. Kalau YPC sekarang udah aman, berarti YPC nggak kerja itu. Ya, kalau YPC udah aman-aman terus itu nggak tertolak lagi, berarti YPC nggak kerja lagi. Jadi hati-hati ya, hati-hati. Kalau YPC udah aman-aman, kok nggak ada yang nolak YPC lagi ya. Ini kok media sosialnya nggak pernah dicolek lagi nih ya, gitu ya. Nggak ada lagi yang gerah dengan narasi-narasinya, berarti kita udah zona aman nih. Gitu. Jadi ketika kita masih terus berkarya, ya pasti akan ada pro kontra, tapi kita tahu jalur kita. Mau yang kontra pun itu teman kita. Itu mungkin kalau aplikasi yang langsung ya, sehingga kalau mau langsung apa, itulah makanya kalau sedikit promosi teman-teman, ini Agustus, nanti Oktober, November ada Peace Camp, itu makanya YPC bikin Peace Camp terus-menerus. Bukan hanya sekedar supaya eksis, enggak, tapi supaya membuka ruang-ruang perjumpaan terus-menerus. Gitu ya. Supaya semakin hari orang-orang tidak ada alasan lagi. Oh, saya nggak pernah ketemu orang Kristen, nggak ikut YPC. Gitu ya. Oh, saya nggak pernah, orang Kristen bilang saya nggak pernah ya, William di teologi nggak pernah ketemu orang Islam, salah sendiri gitu kan contohnya. Kalau ya kita udah bisa bilang gitu, contohnya kita sudah berteman tapi kau nggak seseorang itu belum mau, ya sudah salah sendiri. Tapi kalau memang mereka nggak punya aksesnya, ya gitu loh. Itu makanya William dan teman-teman kita kita sangat senang contohnya kunjungan rumah ibadah. Tahu nggak sasarannya? Ada 2. Ketika orang, contohnya Kristen ya, orang Kristen masuk masjid, dia punya pengalaman berbeda masuk masjid, gitu ya. Tapi yang kedua juga, mungkin saja ada jemaat atau takmir atau pengurus di masjid itu yang nggak pernah punya kenalan orang Kristen. Ya, jadi itu kan timbal balik kan? Timbal balik. Demikian juga ke vihara, demikian juga ke pura, demikian juga ke rumah-rumah ibadah agama-agama yang lain gitu ya. Itu langkah yang efektif juga kita lakukan. Sehingga untuk langkah konkretnya ya ini William dengan YPC Jogja, ya nanti 17 Agustus jangan bikin acara gerombolan anak YPC aja, mainlah ke tempat lain yang berbeda gitu. Ini kok kayak curhat. Iya Bang Riston. Jadi curhat ya. Tapi ya aku menanggapi ya, aku pribadi setuju ya dengan Bang Riston juga apa yang disampaikan, bahwa kita ini kan semenjak kecil gitu ya, di sekolah-sekolah bahkan sudah ada burung Garuda dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika gitu kan. Lalu di sekitar kita juga sebetulnya sudah banyak perbedaan yang terjadi. Perbedaan gender, perbedaan pola asuh dalam keluarga, perbedaan pilihan-pilihan selera bahkan yang sederhana soal makanan, pakaian dan sebagainya, sampai yang cukup besar gitu ya, perbedaan agama, suku dan sebagainya. Artinya kita sudah punya fasilitas sebetulnya, tapi seringkali ruang perjumpaan tadi yang memang mungkin kurang atau tidak dipakai gitu ya, fasilitas ruang perjumpaan, atau mungkin sudah alergi duluan gitu ya. Oh, kalau ketemu yang berbeda itu enggak deh. Nah, kayak gitu. Jadi alergi-alergi itu yang kadang-kadang memang cukup mengganggu. Ruang-ruang perjumpaan menjadi terbatas. Nah, mungkin ke pertanyaan selanjutnya ya, mengulik tadi juga Bang Risno sudah memberi kalimat menandai dengan kemerdekaan gitu kan, dan kita juga akan merayakan proklamasi kemerdekaan RI ke-77 gitu ya peringatannya. Kira-kira apakah perdamaian abadi sebagai salah satu visi kemerdekaan itu sudah terwujud atau belum sih di Indonesia? Kalau sudah sampai mana, kalau belum sampai mana, dan mungkin harapan-harapannya apa ini untuk perdamaian abadi di Indonesia? Mungkin dari Bang Riston dulu, nanti bisa ke Kak Nifa. Ya. Mungkin sedikit ngeluruskan, William. Mungkin bahasanya bukan bukan perdamaian abadi, karena hampir tidak ada bahasa dalam pembukaan undang-undang seperti itu ya. Ikut serta dalam perdamaian dunia, mencerdaskan kehidupan bangsa dan lain sebagainya itu ya. Ikut serta dalam konteks menciptakan ruang nyaman bagi, salah satu kan mencerdaskan kehidupan bangsa gitu, dan juga menjaga keamanan bangsa dan negara, juga ikut serta dalam perdamaian dunia itu juga
salah satu tugas negara itu kan memberikan zona aman kan. Ya. Jadi negara harusnya melindungi segenap tumpah darah negara, itu bahasanya ya, melindungi segenap tumpah darah bangsa negara Indonesia, dan itu menjadi sebuah tantangan tersendiri. Yang pertama, kalau dibilang sudah nampaknya saya tidak akan mengambil posisi tidak dan atau Belum dan tidak sudah ya. ataupun setuju atau tidak setuju gitu ya. Tetapi sudah banyak berproses. Ya, saya rasa contohnya kalau kita bicara tentang kebebasan ya, kita terus berproses. Kita tahu bahwa memang ada masa negara ini di masa yang nggak banyak bisa ngomong ya. Tiba-tiba ada Petrus gitu ya, ada Matius gitu ya. Tahu ya Petrus Matius ya teman-teman, nggak usah saya panjangin ya. Memang nggak bebas gitu, media di brandel segala macam gitu. Tiba-tiba kita masuk reformasi, tapi juga sangat bablas kan, sangat bablas. Semua akhirnya bicara, semua berhak untuk melecehkan yang lain, bahkan yang lain sebagai macamnya. Bahkan juga di situ akhirnya tumbuh semuanya radikalisme dan lain sebagainya. Dan kita terus berjuang. Saya pikir negara kita terus berjuang. Dan kita harus bersyukur bahwa ternyata banyak banget orang-orang yang peduli sama bangsa kita, gitu ya. Orang-orang yang mau berjuang sama bangsa kita. Berapa bulan lalu kita baru kehilangan ya dari Jogja itu ya, yang lama di Jogja beliau, dan seorang guru besar di Jogja, seorang seorang negarawan, Buya Syafi'i Ma'arif contohnya. Kalau lihat kenegaraannya luar biasa kan, gitu. Ada banyak hal. Dan satu hal yang kita senangi dari Indonesia, bahwa tidak selalu negara ini sebagai struktural ya, yang menuntaskan persoalan. Begitu banyak elemen masyarakat yang mau terlibat. Gitu ya, kita kenal kalau elemen ormas Islam contohnya NU, Muhammadiyah gitu ya. Elemen-elemen masyarakat Kristen juga begitu banyak gitu ya, bahkan begitu banyak membuat institut-institut, banyak lembaga-lembaga, NGO. Di Indonesia NGO sangat subur banget, banyak banget, dan kalau kita hitung banyak banget itu yang berbicara tentang keberagaman, perdamaian dan lain sebagainya. Dan kita melihat bahwa arus bangsa kita ini mulai agak stabil gitu ya. Negara jalan dengan fungsinya untuk melindungi, tapi juga masyarakat juga jalan, karena nggak mungkin fungsi-fungsi negara berjalan sendiri gitu loh. Nah, bangsa juga jalan. Itu makanya juga YIPC sebagai komunitas juga harus jalan gitu. Bawa fungsi-fungsinya. Mungkin isu kita ini kan nggak mungkin selalu dibicarakan di kampus, tetapi ketika kampus mungkin abai dengan itu, setidaknya mereka bisa tahu, oh kita cari siapa sih untuk ngomongin ini, oh kita ngobrol ini, kita komunikasi dengan siapa sih. Dan begitu banyak organ-organ yang bisa menjadi peluang mereka, dan salah satunya YIPC contohnya. Dan itu kita saling mendukung satu sama lain. Dan kalau dibilang kondisi sekarang, yes, masih banyak kondisi yang berat. Kalau contohnya kita beranjak dari hasil penelitian PPIM UIN Jakarta ya, ternyata 1 dari 3 orang mahasiswa Indonesia, mahasiswa loh ya, enggan berteman dengan orang yang berbeda. Waduh, itu 1 dari 3 ya Bang ya? 1 dari 3, itu besar banget, karena sekitar 30-32% itu angkanya. Itu besar banget, 1 dari 3. Jadi kalau kita ketemu di jalan tiba-tiba random 3 itu, mungkin kita ketemu 3 orang, 1 orang mungkin nggak mau temenan dengan kita. Dan itu membahayakan. Apa yang terjadi? Ya mungkin pendidikan kita ya, mencerdaskan kehidupan bangsa itu masih menjadi PR ya, masih menjadi PR. Contohnya kemarin kita ketemu, kita ribut dengan modul PPKN ya, anak SMP kelas 7 itu. Atau juga kemarin pemaksaan jilbab. Ada juga yang di beberapa tempat di kota yang dipaksa membuka jilbab, contohnya gitu ya. Ada yang memaksa harus pakai busana begini, harus begini gitu ya. Sedangkan arti kemerdekaan itu kan menjadi dirinya sendiri, bukan menjadi uniform. Itu makanya sebenarnya kalau saya tidak terlalu sepakat dengan uniform itu. Itu yang bikin kita itu ya, militer uniform oke lah, karena mereka komando kan. Tapi kan kita bukan kan, kita sipil, kita masyarakat yang biasa. Dan ketika
sistem-sistem uniform itu dipakai di ruang-ruang pendidikan kita, repotlah urusannya. Kalau wajib berjilbab itu di pondok pesantren, ya wajib, ya masuk akal. Itu kondisinya. Tapi kalau di sekolah negeri, itu kan jadi persoalan. Kayak gitu loh. Maksudnya ketika kita ngomong begini bukan sedang saya mengutak-atik akidahnya Islam, enggak. Saya sedang ngomong ini ruang sekolah free, bukan sekolah privat, ini sekolah umum gitu kan. Ya. Ini hak umum. Nah, yang begitu-begitu kan masih banyak banget dalam bangsa kita. Ternyata itulah yang menimbulkan survei itu, 1 dari 3 tadi. Hasilnya kampus siapa? Jadi guru BK tadi ya, ada guru BK-nya, Ya. jadi pimpinan pondok pesantren, jadi pimpinan gereja-gereja, ya jadi romo, kan, romo-romo Katolik, semua kan para pemimpin, atau ya jadi lurah, jadi kepala desa dan lain sebagainya. Dan masih banyak kita temukan kan bahwa ternyata para agent of change itu, tadi kata Nifa, agent of change itu ketika dapat kekuasaan ternyata hilaf juga gitu ya. Jadi masih banyak PR gitu loh teman-teman, masih banyak PR, dan nggak menjamin juga bahwa kalaupun kita di EPC, udah anak EPC nih, ketika sudah ada di lingkar-lingkar kekuasaan, pasti akan sangat sulit juga menghadapinya. Hanya kita harus sadar bahwa kita punya banyak teman. Itu makanya salah satunya juga ini ya, untuk melihat. Saya selalu ngomong sama teman-teman Kristiani, secara khusus ya, karena saya seorang Kristiani. Jangan pernah merasa minoritas di bangsa ini. Kalau urusan bangsa ini hanya masalah urusan kuantitatif, ya kita minoritas, jumlahnya kan kecil, gitu ya. Tapi kan mencintai bangsa ini kan nggak masalah kuantitatif, gitu. Ya. Ini masalah bagaimana kita punya hak yang sama. Saya punya hak yang sama dengan Anifa. Meskipun kadang kesempatan saya dengan Anifa bisa berbeda, gitu ya. Dia punya keistimewaan, lahir di Jawa, ya, punya banyak keistimewaan. Saya lahir di Sumatera yang kadang-kadang nggak punya banyak akses, gitu ya. Dia mungkin dengan pondok pesantren dan lainnya itu kan juga itu keistimewaan, gitu. Tapi walaupun dia punya banyak keistimewaan, saya mungkin agak sulit mendapatkan harus berjuang keistimewaan itu, tapi hak saya dengan dia sama. Sehingga saya harus berjuang sedikit karena Tuhan menakdirkan saya lahir di Sumatera, gitu ya, harus datang ke Jawa untuk dapat banyak informasi. Zaman dulu ya, kalau sekarang ada internet gampang banget ya. Kalau zaman dulu kita nggak ada. Perpustakaan kami itu elek banget ya zaman dulu, gitu. Jadi harus datang gitu ke Jawa untuk dapat kesetaraan itu, gitu contohnya. Tapi juga aku nggak pernah merasa aku minoritas. Aku merasa bagian bangsa ini. Dan nanti ini menjelang 2024, ada kepedulian yang harus kita miliki. Jangan pernah memilih karena pemimpin itu sama denganmu. Saya masih ingat teman-teman, ini selesai. Saya 2004 itu kelas 3 SMA. Saya sedihnya minta ampun ketika Gus Dur nggak jadi masuk calon presiden. Itu pertama kali saya mau milih. Dalam bayang saya mau milih Gus Dur, gitu kan. Itu makanya sampai sekarang mungkin orang yang kalau dalam politik yang paling sering saya ketawai bukan kelompok PKS, bukan. Ya itu yang merebut partainya Gus Dur itu, gitu. Ya itu perasaan-perasaan aja kan yang bisa kita lihat gitu. Tetapi ada nilai di sana bahwa yang mau kita pilih pemimpin bangsa. Bukan agamanya apa, bukan pekerjaannya apa. Nanti saya masih berKTP Jogja. Nanti kalau saya harus memilih tahun 2024, ya saya harus memilih sesuai dengan kriteria mereka. Apa tugas saya? Harus lihat mereka, jadikan mereka sama seperti saya. Kan gitu tadi, seperti saya bilang tadi ya. Dan akhirnya mau ambil beban bahwa bangsa ini saya harus bertanggung jawab bagi bangsa ini juga, dan aku melakukan sesuatu dengan melalui apa? Setidaknya melalui dengan suara saya. Dan ketika suara saya pun sudah saya serahkan, ya saya serahkan kepada negara. Tapi juga ketika ada sesuatu hal yang masalah, saya juga harus berteriak. Kita harus berteriak, teman-teman. Masih banyak undang-undang yang sangat membuat kita sulit bergerak, ya. Masih banyak. Kita harus berteriak. Tetapi juga banyak hal yang sudah berubah. Kita juga harus apresiasi, gitu ya. Kita harus apresiasi, dan itu sangat apa ya? Saya pikir sangat
memberikan motivasi bagi saya sebagai seorang anak rantau di Jawa untuk melihat apa yang harus kita lakukan bagi bangsa ini. Mungkin begitu, William. Oke, Bang Riston ya. Aku menangkap bahwa kita ada dalam ongoing formation gitu kan ya, dan yang namanya ongoing formation itu kan tidak sekali jadi. Justru kalau bangsa kita sudah final mandek ya selesai gitu hidup kita gitu ya, dan kita juga adalah stakeholder gitu. Kita bukan penonton tapi kita harusnya terlibat dalam ruang publik secara aktif gitu kan, dewasa dalam ruang publik, dan inilah proses kita gitu ya. Kalau Kak Nifa, gimana Kak Nifa ini melihat dengan pertanyaan yang sama ya? Oke, jadi memang hampir sama juga ya dengan Bang Riston tadi itu, bahwa memang apa namanya, kita sampai detik ini bahkan kelak nanti akan selalu mengupayakan tentang perdamaian ya. Jadi setiap sektor, bahkan sekarang tadi Bang Riston menyampaikan banyak lembaga-lembaga yang sebenarnya punya visi misi sama ya terkait keberagaman di Indonesia, karena Indonesia sendiri itu kan multikultural ya, banyak banget bedanya sebenarnya kalau mencari perbedaannya, sehingga kita sendiri yang harus menyadari gitu loh, berupaya memiliki agensi diri. Tadi kan bilangnya agent of change, bahwa setiap orang itu punya agensi. Agensi ini apa? Kesadaran dia gitu loh. Kesadaran, apalagi di tema kemerdekaan sekarang, mereka tuh mampu untuk menjadi merdeka. Merdeka secara pikiran mereka, merdeka secara akses, misalkan perempuan laki-laki bisa berpendidikan, artinya ilmu pengetahuan itu berkembang gitu. Kita sekarang mudah mencari apapun, belajar apapun, sehingga misalkan ketidaktahuan kita ini bisa memunculkan sebuah konflik gitu kan, yang akhirnya memunculkan ketidakdamaian. Harusnya dengan era sekarang kita harusnya menyadari agensi kita untuk punya akses nih mencari pengetahuan ini. Misalkan karena ketidaktahuan dulu-dulu mungkin ya orang akhirnya kena berita hoax gitu kan, kemudian tersulutlah konflik-konflik antar suku, ras. Kemudian di era sekarang gitu, di era digital sekarang, orang-orang justru malah kenapa kok ketika tidak ada informasi orang makin kena konflik, ada banyak informasi malah juga makin kena konflik. Jadi seolah-olah kok nggak ada bedanya gitu ya gitu. Jadi inilah tantangan era sekarang gitu. Jadi setiap zaman generasi itu pasti ada tantangannya. Bahkan kita agent-agent peacemaker gitu kan, mungkin dari angkatannya Bang Riston di EPC atau mungkin angkatan aku gitu kan, angkatan setelahku gitu kan, pasti tantangannya ini berbeda-berbeda gitu, sehingga kita harus tahu nih kita harus berperan di bagian mana, kita harus menghadapinya seperti apa, sehingga ketika era sekarang, karena aku juga concern di digital literasi gitu kan, kita ini sebenarnya bukan banjir gitu loh. Ketika ada bahasa banjir itu kan bencana ya. Orang ngerasa kayak wah kita banjir nih gitu, nggak bisa ngefilter akhirnya mana yang hoax yang menimbulkan konflik, mana yang benar gitu kan. Nah, kita sendiri yang udah sadar gitu kan, punya kekuatan kemerdekaan berpikir gitu kan, kita yang harus saring gitu bagaimana supaya banyaknya informasi ini kita tidak kebanjiran, justru kita bisa memaksimalkan ketidaktahuan kita yang dulu bisa menimbulkan prasangka nih, sekarang jadi banyak tahu gitu kan, oh ternyata nih orang Kristen nih beribadahnya di gereja, orang Muslim di masjid gitu kan, kemudian ada kunjungan, ini untuk apa tujuannya? Bukan misionaris misalkan, tujuannya hanyalah untuk tahu nih gimana sih tata cara beribadah mereka, rumah ibadahnya seperti apa, karena kan dulu anggapannya wah rumah ibadah misalkan Muslim ini sangat suci, tidak boleh dimasukin oleh orang lain gitu kan selain Islam misalkan kayak gitu. Jadi dengan adanya perjumpaan yang dibilang Bang Riston tadi gitu kan, di era sekarang kita memunculkan banyak kegiatan-kegiatan yang ini bisa memupuk lah bahasanya, mengupayakan kita untuk membangun perdamaian dengan banyaknya perbedaan gitu. Dari sini akhirnya tahu gitu, kayak misalkan kasus-kasus yang terjadi gitu kan, bagaimana pemaksaan-pemaksaan ini kan akhirnya dimunculkan di media, terus menjadi bola liar orang berdiskusi, debat kusir dengan perspektifnya masing-masing. Justru yang menjadi konflik itu adalah orang-orang yang tidak tahu ini gitu loh. Mereka tidak hadir atau tidak mengikuti proses permasalahannya, akarnya, hanya membaca cuplikan-cuplikan di media
yang media itu tahulah headline dan judul beritanya pasti selalu memancing ya, karena kan itu Ya, memang kerjaannya media, bad news is a iya, good news gitu kan. betul Jadi sekali. jadi begitu kan. Jadi aku kadang kayak ngerasa perdamaian abadi mungkin itu sangat apa ya, halusinasi gitu. Kalau misalkan orang ngomong bagaimana sih gitu kan, apakah kita sudah mencapai perdamaian abadi gitu kan. Ini masih halusinatif banget gitu. Karena apa ya, masih banyak gitu loh orang-orang yang secara sadar memang tidak mau tahu, kayak tadi ya udah alergi dulu gitu kan. Bahkan di era sekarang gitu kan orang seolah-olah mudah melukai orang lain gitu. Karena mereka tidak bertemu, tidak ada perjumpaan. Udahlah nggak kenal lah, apa anonim dan sebagainya. Nah, dari kesadaran kebebasan, kemerdekaan berpikir kita inilah kita harusnya gitu kan bisa mampu menyaring gitu kan mana nih hal-hal yang sampah, mana yang tidak sampah. Kalau kita konsumsi sampah, ya kita akan memproduksi sampah, sesederhana itu sih. Jadi, karena aku kenapa berbahasa seperti ini, karena ini bahasa yang sangat mudah mungkin ya diterima teman-teman yang, saat ini aktif di media gitu kan. Karena aku tipe orang yang suka, membaca komentar netizen ya. Jadi beberapa kasus atau apa gitu, jadi kayak justru konflik itu sebenarnya dari komentar-komentar netizen ini, di kolom komentar, kemudian ditarik nanti ke kehidupan ruang fisik ya, inilah yang memunculkan konflik lagi, gitu kan. Jadi, catatan aku adalah, kita sekarang di era teknologi, kemudian ada bahasa-bahasa wacana kita akan dihadapkan dengan, era society ya, bagaimana kita sebagai manusia nih harus menyadari dong, jangan sampai kita, sisi-sisi kemanusiaan ini dihilangkan karena ada teknologi. Jadi sisi-sisi kemanusiaan inilah yang akan memberikan kemaslahatan, kebermanfaatan kita, baik di ruang virtual, di ruang fisik, untuk pertemuan-pertemuan yang berbeda, ini menjadi menyenangkan gitu kan, membangun ruang diskusi yang berbeda ini menyenangkan. Kita nggak harus sama kok gitu kan, beda boleh, memang beda gitu kan, ajaran Kristen berbeda, ajaran Hindu, Buddha gitu kan berbeda. Tapi apakah gitu kan dengan kita, misalkan aku sebagai muslim gitu kan, aku pernah masuk ke rumah ibadah-ibadah non muslim, nyatanya aku juga masih Islam dan aku semakin Ya, mencintai Islam. Jadi ini nggak ada hubungannya gitu loh antara misalkan kayak tadi ya, misalkan kita melihat teman non muslim lebih baik, akhirnya kita merasa bahwa agama non muslim misalkan lebih baik dan akhirnya kita ikutan itu, ataupun sebaliknya gitu kan, Islam lebih ramah gitu kan, ada rahmatan lil alamin, orang Islam kok adem-adem ya gitu kan, bahasanya santun dan menyejukkan misalkan kayak gitu. Tiba-tiba teman-teman Kristen ikut bergabung di Islam. Jadi tidak seperti itu juga. Aku kalau misalkan ada orang ngomong kayak gitu, lemah sekali iman Anda gitu. Jadi dipertanyakan nih imannya justru kayak gitu ya. Jadi justru perjumpaanku dengan teman-teman yang berbeda dengan di luar Islam itu membuat aku malah semakin menyadari bahwa Islam ini benar-benar rahmatan lil alamin untuk semua orang. Kemudian, Tuhan ini menciptakan perbedaan-perbedaan yang indah gitu. Jadi perbedaan inilah, yang harusnya kita syukuri, kita lihat dari perspektif yang positif kayak gitu. oke, mungkin satu pertanyaan dikit Kak, sebagai pribadi yang berkecimpung di dunia media digital gitu ya, dan tentunya akrab dengan komentar-komentar netizen gitu kan. Gimana Kak kalau melihat netizen yang kadang-kadang tuh komentar, dia tidak tahu, tidak melihat berita secara utuh, atau kalau video ya tidak menonton secara utuh, tapi sudah memberi kesimpulan di awal gitu. Itu gimana itu Kak? Oh ya, jadi, itu pasti banyak banget ya. Jadi kayak, Ya, orang itu ngambil video-video sepotong-sepotong gitu kan, kemudian ya, diangkat. Jadi memang di teknologi itu, di media sosial, ada orang-orang yang memang kerjaannya itu memang tujuannya untuk memprovokasi, untuk merusak, gitu kan. Kita hidup itu baik adanya teknologi atau sebelum adanya teknologi, pasti ada memang orang-orang yang ini, punya tujuan, punya misi jahat, gitu kan. Artinya bukan berarti semua orang ini jahat, gitu kan, atau semua kelompok ini jahat. Ini kan lebih ke sikap dan tindakannya dia. Kemudian ketika kita ada video-video sepotong itu yang di apa namanya di share di media sosial, kita sebagai orang yang melek teknologi ya, kita punya tanggung jawab untuk berusaha mengkonfirmasi atau memverifikasi
bener nggak sih videonya seperti ini? Misalkan bener kronologinya seperti apa nih? Nah, kita punya tanggung jawab seperti itu, kita harus kritis sehingga kita nanti kalau sudah dapat data-data valid, punya informasi terkait alasan apa, faktor-faktor apa yang melatar belakangi ini. Kemudian kita bisa mengkonfirmasi itu, memberikan ibaratnya konfirmasi ulang ke teman-teman yang mungkin sudah terprovokasi ya. Jadi akhirnya ketika data itu diperbaharui gitu kan valid, orang tidak bisa mengelak karena ini faktanya seperti ini. Orang tidak bisa menolak fakta. Mungkin era sekarang orang pasti akan mempercayai sesuatu yang dia emang ingin percayai gitu kan, sehingga dia menutup mata dengan fakta. Namun kalau kita memberikan fakta itu benar-benar apa ya terus-menerus, otomatis orang itu akan menyadari bahwa ya emang kebenarannya itu ini gitu loh. Sehingga kalau misalkan kita lihat beberapa kasus hoax viral gitu kan, itu kan ada foto-foto lama, video-video lama, potongan-potongan lama yang di-up lagi gitu kan. Di momen itu, misalkan nanti Natal, itu pasti ada aja hal-hal yang di-up lagi gitu. Jadi itu kayak apa ya? Kadang aku lihatnya tuh bosen banget gitu. Kenapa sih gitu? Tapi kita sebagai orang yang udah tahu mengkonsumsi itu bosan. Bagaimana generasi yang baru misalkan megang gadget sekarang ini gitu, mereka otomatis kena hoax-nya. Nah, itulah tugas kita nih yang sudah tahu gitu, jangan diem. Itulah kenapa aku bilang kita ini adalah agent, kita punya agensi diri, kesadaran kemerdekaan untuk mengakses informasi, memverifikasi hal-hal yang benar gitu. Jadi bagaimana kejahatan itu bisa hidup gitu, seramai ini. Jangan-jangan nih kita yang tahu kebenaran, orang-orang baik ini pada diem seolah-olah acuh dan tidak mau berperan kayak gitu. Oke, ya, hoax dan sejenisnya, saudara-saudara kandungnya itu seringkali juga mengganggu, apalagi media sosial menjadi salah satu platform penting di ruang publik kita saat ini. Oke, mungkin pertanyaan terakhir ya untuk Bang Riston dan juga Kak Nifa gitu ya. Sebagai pribadi-pribadi yang sedang berjuang untuk menjadi peacemaker, sebagai agent of change, agent of peace, kira-kira kalau ditanya gitu ya, pesan apa yang bisa disampaikan untuk masyarakat Indonesia secara umum, terutama di momen peringatan 77 tahun kemerdekaan Republik Indonesia ini. Bang Ariston dulu mungkin. Ya, ya. Temanya kan pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat ya. Ya. Dan caranya pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat, ya kita bersama-sama. Gitu. Berjumpa, tidak enggan untuk saling menopang, tidak enggan untuk saling menyapa. Itu sehingga kita akhirnya bisa sama-sama, ya bisa bangkit bersama, bisa lebih kuat lagi. Karena filosofinya kan bagaikan itu ya, kalau saya waktu SD itu diajarin itu ya, lidi itu ya, lidi kalau satu aja itu ya sakit, tapi ya enggak, ya ntar lagi cepat patah gitu ya. Tapi kalau lidi dia satu tumpuk itu diikat oleh persatuan, oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia, oleh visi misi bangsa ini, oleh amanat undang-undang gitu ya, dan kita akhirnya kuat ya, jadi berfungsi dengan kuat dan bersama-sama, dan tanpa kebersamaan itu ya nggak ada Indonesia ya, nggak ada Indonesia. Ayo mari kita berjumpa secara khusus rekan-rekan mahasiswa, kawan-kawan kaula muda, jangan enggan ya untuk belajar lebih banyak lagi ya, untuk belajar lebih banyak lagi, untuk tahu lebih banyak lagi, untuk kenal lebih banyak lagi, karena semakin kita tahu, semakin kita kenal, semakin kita merasakan cinta itu tadi ya. Makanya peribahasa Indonesia saya tambah lagi peribahasanya ya, tak kenal maka kenalan katanya ya. Gitu ya. Jadi tapi kalau Anissa pernah ngajarin saya katanya tak kenal maka ta'aruf katanya. Jadi waduh. Itu saja William, saya kira kalau kita bersama, kalau kita berjumpa, pasti banyak hal yang bisa kita kerjakan bersama-sama ya untuk Indonesia yang lebih baik. Oke, kalau kita bersama, kita berjumpa, kita bisa mengerjakan banyak hal untuk Indonesia yang lebih baik. Terima kasih Bang Riston. Kak Anifa, silakan. Oke, jadi karena tadi seperti yang Bariston bilang ya, jadi kayak kita pengen pulih lebih cepat gitu kan, tumbuh makin kuat di kemerdekaan ini. Jadi gimana sih, berarti kalau mau pulih berarti ini ada sesuatu something yang kita harus perbaikin gitu. Jadi kita sadar nggak sih gitu kan, misalkan perdamaian ini adalah kebutuhan kita gitu kan, untuk bangkit bersama-sama. Jadi kita adalah manusia yang saling membutuhkan
Jadi kita harus berkolaborasi untuk makin kuat bersama. Jadi gimana caranya kita pulih gitu kan? Kita harus menyadari kita manusia ini juga punya kekurangan, bisa jadi kita melakukan kesalahan, namun itu bukan sebuah akhir. Itu adalah awal kita untuk memperbaiki diri, belajar, membuka pikiran kita untuk menjadi lebih baik lagi, maju lebih baik lagi, apalagi kita masih muda, kesempatan kita itu masih panjang dan banyak lagi gitu. Sehingga bagiku gitu kan sering banget bertemu dengan teman-teman muda itu ya bukan anak muda namanya kalau kita tidak berkolaborasi gitu kan. Jadi kita harus memang menyadari bahwa kolaborasi kerjasama adalah kebutuhan kita gitu. Artinya kita menyadari tidak sempurna, dengan bersama-sama kita saling melengkapi itu untuk tumbuh bersama. Jadi kita sadar kita membutuhkan ilmu pengetahuan, jadi ilmu pengetahuan itu terus berkembang. Jadi jangan merasa puas, walaupun sekarang di titik yang sudah mungkin jadi pemimpin, jadi apapun, di sektor apapun, kita punya agensi diri, jangan pernah minder gitu. Aku sendiri sebagai diamanahin jadi pemimpin di Arus Informasi Santri Nusantara, aku merasa punya agensi nih, punya privilege gitu kan. Namun orang yang tidak menjadi pemimpin atau bahkan anggota aku bukan berarti dia tidak privilege, termasuk kita semua itu punya privilege untuk mengembangkan diri, berpotensi untuk menjadi baik bersama-sama menuju kemerdekaan yang benar-benar kita bisa merasakan bersama-sama. Jadi kemerdekaan itu refleksinya adalah kita bisa melihat kita personal dan orang lain itu menjadi saling kuat, bahagia, dan case perdamaian pun kita melihat perdamaian ini makin terang gitu, nggak makin abu-abu atau suram. Jadi semoga di kemerdekaan ini kita semua gitu kan saling bergandengan tangan untuk melihat bahwa perdamaian, kebahagiaan, dan juga cinta itu adalah misi kita bersama yang harus kita wujudkan. Oke, terima kasih Kak Nifa. Kolaborasi ya, satu kata yang aku highlight gitu ya. Kolaborasi untuk membangun perdamaian. Intinya sebagai generasi muda ya jangan mager gitu ya. Oke, terima kasih kepada Bang Riston dan Kak Nifa yang sudah berbagi cerita, menyempatkan waktu untuk ngobrol-ngobrol, berbagi pemikiran, berbagi apalagi ya, mungkin pendapat, saran mengenai perdamaian dan tentunya dalam rangka memperingati 77 tahun peringatan kemerdekaan Republik Indonesia, masih ada banyak PR yang harus kita garap, masih ada banyak tugas yang harus kita laksanakan sebagai warga negara, tapi jangan lelah, jangan mager, kalau kata Kak Nifa gitu. Terima kasih, sampai berjumpa di kesempatan ngobrol-ngobrol lainnya. Mungkin ada pesan terakhir dari Bang Riston atau Kak Nifa? Oh, kita masih jumpa kok, jangan pesan terakhir lah. Nanti kita ketemu Oke. lagi. Oke, biar ada part 2-nya ya. Ya, kita ketemu lagi lah dalam banyak kesempatan. Terus, Oke. ya. Oke, terima kasih juga untuk teman-teman semua yang sudah mendengarkan. Salam Shalom, sampai jumpa di kesempatan berikutnya di ngobrol-ngobrol berikutnya. Salam. Salam, shalom.